وأكون للخير العميم مثالا. Kita pada kesempatan hari kita akan membicarakan tentang bagaimana Ramadan yang baunya sudah hadir ya di tengah-tengah kita dan baunya merasuk pada paru-paru keimanan kita. Ya. Dan sesungguhnya kita membicarakan Ramadan dan apa yang harus kita pahami tentang Ramadan ya karena kita memiliki sebuah visi yang sama. Kita ingin menjadi salah satu hamba yang bisa memberikan kebaikan pada Ramadan yang kita lewati, karena sesungguhnya kita ingin menjadi hamba yang kelak nanti dipanggil oleh Allah oleh salah satu pintunya, dan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga itu apa? Pintu Ar-Royan, yaitu adalah pintu puasa yang Allah peruntukkan bagi mereka yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu aiman, pintu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ketika mereka tawakalnya sempurna. Ada pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, dan pintu memaafkan. Dan kita ingin sekali bahwasanya kita kelak dipanggil oleh pintu Ar-Royan, pintu yang Allah khususkan. Terpatri di setiap nama pintu Ar-Royan adalah pembicaraan kita tentang bulan Ramadan. Ketika hari ini kita sudah menginjakkan pada tanggal 16 di bulan Sya'ban, dan kita tinggal menghitung hari ke depannya bahwasanya kita akan memasuki Ramadan. Kita ini sebenarnya membicarakan tentang tema Ramadan ketika kita tinggal menghitung hari menuju ke Ramadan, sekitar 12 hari atau 13 hari lagi menuju Ramadan. Sebenarnya pembicaraan kita tentang Ramadan ini agak telat kalau kita menilik kepada para ulama terdahulu. Kalau kita ini kan baru 14 hari menjelang Ramadan baru kita membicarakan tentang Ramadan. Kalau para ulama salaf dulu, para ulama salih terdahulu, dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, kana sahabatu yat'unallaha fi sittati asyurin ayyataqabbala ayyuballighuhum bi Ramadan. Maka kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, mereka itu sudah berdoa dan sudah merindu dengan kedatangan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa dan mereka sudah mempersiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, dan mereka tidak sambut dalam waktu 1 pekan 2 pekan sebelumnya, tetapi mereka sambut sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Itu kan beda dengan kita. Kita ini baru sadar Ramadan kapan? Ya ketika sudah banyak poster yang menerangkan tentang 100 hari menuju Ramadan. Kita baru sadar Ramadan itu kapan? Ketika iklan sirup marjan sudah mulai kita temukan, kongguan sudah mulai hadir, dan sarung gajah duduk sudah mulai mendominasi dalam iklan-iklan yang kita jumpai. Dan itulah betapa bedanya kita dengan para salaf. Kita itu hanya pintar mengklaim aja kita pengikut para salaf, tapi ternyata kualitas kita masih jauh banget dari kualitasnya para salaf di dalam setiap kehidupan kita. Tapi walaupun kita memang sangat terlambat, ini sebagai masukan kepada Mas Elang di Misbahus Sunnah, lain kali kalau mau tarhib Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, Mas. Ya, jadi 6 bulan antum sudah ngundang ustadznya, ustadz tarhib Ramadan. Kalau ustadznya bilang, lu masih 5 bulan Mas Elang, loh ustadz nggak ngerti salaf ini. Gitu. Maka sesungguhnya bahwasanya persiapan Ramadan itu kalau kita mengikuti para ulama terdahulu yang solih, maka sesungguhnya mereka mengkajinya 6 bulan sebelumnya. Tapi tidak ada kata terlambat. Makanya kita ingin membahas tentang Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan merupakan 1 bulan yang sangat besar keutamaan, dan tentunya kita ingin menjadi alumni yang berhasil di bulan Ramadan. Kita mulai membicarakan tentang Ramadan, keutamaannya itu sebagaimana ketika kita membicarakan matahari di antara bintang-bintang yang tenggelam dengan matahari. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Rasulullah di antara para nabi dan para rasul. Dan membicarakan Ramadan, kata Syekh Utsaimin, itu sebagaimana membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Ramadan itu merupakan keutamaan yang besar yang tidak ternafikan.
Kita mendapatkan perkataan dari Imam Mujahid, waktu yang paling dicintai oleh Allah di dalam siklus 1 tahun yang kita lewati. Kita melewati dalam kehidupan kita 30 hari atau 29 hari dalam perjalanan 1 bulan, dan kita melewati 12 bulan dalam Ramadan, dalam kesetahunan kita. Maka sesungguhnya di dalam 1 tahun rotasi waktu yang berputar pada kehidupan kita, para ulama itu menerangkan ada 3 waktu prime time, yang mana 3 waktu prime time ini tidak bisa disamakan dengan waktu-waktu yang lain. Mungkin sebelum saya menjelaskan 3 waktu itu, saya berikan analogi yang sederhana. Negeri kita, negeri Indonesia, Republik Indonesia tercinta, kita juga memiliki 12 bulan. Apakah setiap bulan yang ada pada hari-hari kita itu sama bagi histori negeri kita? Jawabannya tidak. Salah satu di antara bulan yang penuh histori untuk negeri kita itu bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus itu merupakan bulan kemerdekaan. Pada waktu bulan Agustus, apa yang terjadi? Banyak kampung mereka membersihkan kampungnya supaya menjadi kampung yang bersih. Tidak sedikit acara seremonial diadakan. Ada acara puncak pada waktu 1 tahun dengan acara 17 tahun di Istana Negara. Dan kita menjumpai sampai Kementerian Hukum pun memberikan amnesti dan memberikan gerasi ketika melewati 17 Agustus dan memberikan Agustus, karena bulan Agustus memiliki histori. Kenapa tidak diberikan bulan Januari? Januari itu tidak ada histori bagi negara kita. Februari tidak ada histori. Ya, Juni tidak ada histori. Juni mungkin ya, kenapa? Karena saya menikah di bulan Juni, tapi bukan untuk negeri saya. Ya. Maka sesungguhnya disitulah kita mendapati kenapa Agustus itu memiliki histori yang sangat luar biasa bagi negeri kita tercinta, sampai semua tadi fasilitas diberikan, karena itu merupakan hari kemerdekaan negeri kita. Sama pula semua hari yang kita lewati ketika menjadi hamba itu ada 12 bulan. Ada bulan Muharram dan berlanjut sampai nanti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu berakhir dengan bulan Muharram. Maka sesungguhnya setiap bulan itu apakah sama di sisi Allah? Tidak sama. Sebagaimana 24 jam yang Allah berikan kepada kita tidak pernah sama, sebagaimana setiap bulan pada setiap hari yang kita lewati itu tidak sama. Mari Pak kita lihat 24 jam. 24 jam apakah sama jam 1 siang dengan jam 1 malam ketika seorang manusia dia masih bangun dan dia beribadah kepada Allah? Tidak sama. Orang yang bangun jam 1 malam tidak akan sama dengan orang yang bangun jam 1 siang. Apakah sama waktu subuh, habis subuh dengan waktu habis duhur? Tidak pernah sama. Apakah sama waktu jam 4 sahur itu sama enggak dengan waktu jam 2:30 sore? Tidak sama. Kenapa? Karena waktu-waktu sahur memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Sama pula ketika kita mendapati hari yang kita lewati, para ulama mengatakan ada 3 waktu yang merupakan prime time, yang dimana pada 3 waktu ini Allah sangat mencintai 3 waktu ini. Dan kita untuk menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah, cintailah 3 waktu ini. Karena cintamu kepada Allah tidak akan sempurna sampai kamu mencintai apa yang Allah cintai. Maka yang pertama dikatakan oleh para ulama, waktu yang paling dicintai oleh Allah itu apa? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya sampai kita menjumpai dan mendapatkan sebuah perkataan dari Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr. Kamu tidak pernah jumpai satu waktu yang sangat besar keutamaannya yang Allah cintai sebagaimana keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya orang yang mereka beramal pada 10 bulan Dzulhijjah mengalahkan orang yang sedang berjihad, kecuali orang yang berjihad itu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Kecuali orang yang berjihad itu dia membawa hartanya dan membawa nyawanya dan tidak ada yang pulang di antara keduanya. Artinya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan prime time kita mendekat kepada Allah. Pada waktu prime time itu melesatkan posisi kita dan kedudukan kita di hadapan Allah.
10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah itu 10 hari yang pertama terjadi peristiwa-peristiwa besar. Salah satu peristiwa yang terjadi maka pada tanggal 8 malam tanggal 7 Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwasanya dia menyembelih Nabi Ismail. Itu pada malam tanggal 7. Tanggal 7-nya Nabi Ibrahim itu pada waktu paginya kayak gini mikir, tadi malam saya ngimpi disuruh untuk menyembelih Ismail, tapi saya tidak tahu apakah mimpi itu datang dari setan ataukah mimpi itu datang dari Allah. Ini peristiwa ini direkam di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah miliknya Imam Ibnu Katsir. Tanggal 7 maka Nabi Ibrahim itu bingung, apakah tadi malam itu mimpinya datang dari setan atau datang dari Allah. Lalu menjelang asar Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau mimpiku tadi malam datang dari Engkau, aku berdoa, berikan aku mimpi yang kedua kalinya, karena setan tidak bisa memunculkan lagi. Pada malam tanggal 8 Hijriyah, pada saat itulah akhirnya Nabi Ibrahim mimpi kembali menyembelih Nabi Ismail. Makanya akhirnya 8 pagi akhirnya Nabi Ibrahim itu beliau betul-betul akhirnya paham. Itu tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya maka barulah Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya mimpinya itu datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Hari beliau mengetahui bahwasanya mimpinya itu datang dari Allah. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu merenung. Tanggal 8-nya. Jadi malam tanggal 8 beliau mimpi oleh Ismail, dan hari yang ke-9 disebut dengan hari Arafah. Tanggal 10 itu merupakan prime time yang pertama, bahwasanya itu merupakan hari yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, prime time waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan itu merupakan bulan yang identik dengan bulannya Nabi Musa alaihi salam. Makanya pada tanggal dari kejaran Firaun, dan itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya prime time yang ketiga yang betul-betul luar biasa pada kehidupan waktu yang kita lewati, yang prime time itu adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan itu merupakan salah satu waktu terbaik yang dimiliki oleh manusia. Makanya ada di bulan Ramadan, dan di dalamnya bulan Ramadan, puncaknya bulan Ramadan itu tidak 10 hari yang pertama, puncaknya bulan Ramadan tidak terletak pada 10 hari yang kedua, tapi puncaknya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Dan disitulah para ulama mengatakan walayalin ashr, yaitu ketika Allah bersumpah demi 10 waktu malam, dan sebagian para ahli tafsir mengatakan itu terjadi pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya keutamaan Ramadan itu luar biasa mengikuti pada kehidupan kita. Saking utamanya dan saking istimewanya Ramadan, setiap pagi yang kita lewati, setiap sore yang kita lewati, setiap malam yang kita lewati tidak akan pernah sama dengan setiap pagi, sore, dan malam yang kita lewati di bulan Ramadan.